Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanul hadirin, wabil khusus kedua keluarga yang berbahagia, wabil khusus adalah kedua calon mempelai putra dan putri. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini insyaallah biidznillah taala akan diadakan sebuah akad yang merupakan ikatan kokoh, yang merupakan mitsaqan ghalidha, yaitu akad nikah, ikatan pernikahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan. Selain daripada itu, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari yang berbahagia ini, bahwa kita semua menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja perlu diingatkan bahwa menjalankan sunnah harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mempelai putra ketika melangkah untuk menggapai atau mencapai jenjang pernikahan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para pemuda, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu hendaklah menikah. Karena demikianlah setiap pemuda yang mampu dan kemudian segera menikah, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di antaranya apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ. Karena dia, pernikahan itu akan menundukkan pandangan mata dan akan lebih menjaga kehormatannya. Kemudian demikian pula kepada wali dari mempelai putri. Juga karena hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wahai orang yang beriman, kalau datang pada kalian seorang pemuda yang baik melamar anak kalian, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Karena sungguhnya kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan yang besar. Wa sadaqa Rasulullah. Dan sungguh benar ucapan Rasulullah SAW, kalau dihalang-halangi pernikahan, maka niscaya betapa banyaknya para pemuda dan pemudi dalam keadaan mereka sudah saatnya menikah tapi tidak menikah. Maka niscaya mereka akan na'udzubillah terjerumus ke sana kemari dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Walhamdulillah, dengan dimudahkannya pintu pernikahan, maka berarti dibukanya pintu kebaikan, pintu sunnah, pintu ibadah, dan secara otomatis akan tertutup pintu-pintu kejelekan. Maka semoga wali dari mempelai putri pun karena Allah Subhanahu wa taala dan karena hadis ini menerima lamaran calon mempelai putra.
Alhamdulillah, pernikahan antara waladi, anakku Ibrahim bin Muhammad, dan juga dengan calon mempelai putri Farhanah binti Taufik Cammah. Semoga pernikahan ini adalah pernikahan yang merupakan sebuah pintu membuka ke arah kebaikan-kebaikan. Selain daripada itu, juga para hadirin yang kami hormati, juga dengan datangnya memenuhi undangan ini juga ibadah, itu juga sunnah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan, kalau ada yang mengundang kalian, fa'ajibhu, di antara hakul muslim 'alal muslim, idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang maka datangilah. Maka semua menghidupkan sunnah, semua pihak menjalankan sunnah. Demikian pula bapak-bapak kita dari pengurus KUA, dari pemerintah kita juga menjalankan tugasnya. Dan kalau karena Allah SWT jadi ibadah pula, maka semuanya beribadah pada Allah SWT pada hari ini. Maka hari ini hari bahagia, hari gembira, dan juga hari ibadah. Semoga Allah SWT menjadikan perkara ini adalah perkara yang berpahala dengan berlipat-lipat kali pada semua pihak. Yang ketiga, bahwa perkara yang akan diadakan ini insyaallah biidznallahi ta'ala sebuah pernikahan yang dengan akad nikah maka berubah status mempelai putri menjadi seorang istri, mempelai putra menjadi seorang suami, yang masing-masingnya memiliki tugas dan tanggung jawab, memiliki hak dan kewajiban yang Allah ringkaskan dalam satu ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Kata Allah, ar-rijal, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Karena apa yang Allah berikan pada mereka dari kelebihan dan apa yang diinfakkan oleh mereka dari nafkah. Dan wanita yang salihah adalah wanita yang taat pada Allah Ta'ala, yang taat pada Rasulnya, dan kemudian taat kepada suaminya, menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, menjaga harta suaminya. Maka ini semua merupakan inti dari hak dan kewajiban seorang suami dan istri, diringkas oleh Allah SWT dalam ayat yang ringkas. Maka hendaklah Anda, wahai Ibrahim bin Muhammad, siap menjadi suami yang memimpin keluarganya. Dan hendaklah engkau, wahai Farhanah binti Taufik, hendaklah menjadi istri yang salihah, yang disebutkan dalam ayat tadi, yang taat pada Allah dan Rasulnya dan kemudian taat pada suami. Adapun pesan yang harus dipegang untuk menuju kebahagiaan adalah satu perkara, yaitu al-qana'ah. Al-qana'ah adalah menerima apa adanya, tidak banyak menuntut dari pihak suami ataupun istri. Apa yang Allah berikan disyukuri kelebihannya dan disabari kekurangannya, maka itulah kunci bahagia. Disebutkan oleh para a'immah, para imam-imam dan para ulama. Bahkan disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan mukmin, maka niscaya kami akan beri kehidupan yang bahagia. Kami berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Ternyata dalam tafsir ayat ini disebutkan oleh Muhammad bin Ka'ab rahimahullah bahwa makna wa huwa mu'min adalah qana'ah. Demikian pula dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa siapa yang amila salihan wa huwa mu'min adalah qana'ah, merasa cukup dengan apa adanya, merasa cukup dengan apa yang Allah beri dan disyukuri olehnya apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kunci bahagia. Kalau kita tidak merasa puas dan selalu dalam keadaan menuntut, tidak akan pernah ada batasnya. Dunia tiada akhirnya. Maka disebutkan dalam satu pepatah bahasa Arab bahwa qana'ah adalah kanzun la tafna. Qana'ah adalah kekayaan yang tiada terhingga, yang tidak pernah habis. Karena siapa yang punya qana'ah, dia punya segalanya. Tetapi siapa yang tidak punya qana'ah, dia tidak pernah merasa cukup kapanpun dengan apapun, walaupun diberi dunia dengan seisinya. Aku qauli hadza. Aku ucapkan ini semuanya untukku dan untuk mempelai berdua dan untuk seluruh hadirin dan hadirat, bahwa ini adalah pesan
dari Rasulullah SAW, dari Allah, dan kemudian dari para ulama, hendaklah kita memegang kunci bahagia ini. Semoga dengan qanaah kita akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga ikatan pernikahan ini menjadi ikatan yang langgeng, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala barakah, mendapatkan taufik. Semoga Allah taala memberikan kepada kita semuanya dan kepada kedua mempelai khususnya al-mawaddah wa rahmah wa sa'adah di dunia wal akhirah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.